masyarakat menggunakan logikanya setiap melakukan hal-hal mistis. Jangan percaya dengan omongan yang bisa menggait atau mensuges mereka. Banyak sekali oknum-oknum itu jago untuk berbicara, marketingnya jago, untuk menggaitnya jago, dan menarik uangnya bukan kecil mereka ya, itu menarik uangnya sangat besar. Salah satunya di Tangerang ini bro, ada makam keramat di sini tetapi sudah dibongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Pradana di acara Royal Channel bersama sahabat saya King Sepi Official Bang. King Sepi Official. Kita di Buyut Makam Keramat ya. Buyut Asma ya. Buyut Asma. Nah, kita akan menggali sejarah misteri dengan izin Allah. Saya hanya manusia biasa yang ingin mengetahui sejarah-sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Saya melihat Buyut Asma ini adalah sesepuh di sini yang membantu masyarakat setempat dulunya. Mungkin kita langsung saja akan saya jelaskan lebih mendalam, Langsung ke TKP gitu Bang. ya, di dalam sana. Jadi lebih mendetail guys. Yuk, langsung aja. Let's go. Yang lu rasakan apa nih bro? Aura apa energi nih Bang? Energi atau auranya sembilan? Menurut saya ini ya, sama kayak tadi Bang. Cuman ini lebih kuat dari yang tadi. Oh, lebih kuat energinya ya. Serius lebih kuat dari yang tadi. Karena banyak sekali saya melihat orang-orang yang datang kemari itu meminta atau ingin mengobati orang apa di sini semua ya. Tempatnya di sini semua gitu. Ya, Bang? tetapi tidak diperbolehkan tadi ya. Sama ini. Bang, maaf ada ketinggalan nih satu orang. Apa di tuh? belakang kita Ya. masih ini. Oh. Bang Jul. Ya, Pak. Bang Jul ketinggalan ya, sehat Bang. Ya. Apa yang Bapak rasakan, Pak? Nah, Ya coba ada sih, nah apa namanya, aura negatif sih ada memang. Negatif ya? Kayak Negatifnya katanya ada. agak merinding Merinding juga Di mana aura negatifnya, di sini apa di mana, Pak? di sini. Ini ya. Betul. Di sini dia sosok manusia seperti bertaring ya, sahabat Rojel ya. taringnya ke bawah Bang. Iya, Betul-betul. sangat energinya sangat luar biasa di Gede ya. Pohon ceringin Bang. Iya. Ya, pohon beringin namanya. Karena di sini tidak boleh kita meminta yang macam-macam, gitu loh. Karena memang Buyut Asma ini memang orang yang bijaksana ya, yang dermawan dulunya. Tetap let's go guys. Yang jadi pertanyaan saya Bang, apa itu portal gaib pembukaan yang pertama apa emang gimana gitu? Masuk gitu portal gaib yang pertama maksudnya gerbang utama harus melalui dia dulu, apakah ada selain itu? Ya, pasti yang penjaga pertama itu ya dia itu. Dia itu. Ya, karena salah satunya. pohon-pohonnya kan di dekat pintu masuk kan. Ya, memang kalau semua makam kita bilang ya pasti angker, Yang ke gitu loh. Itu udah pasti angker kalau kita. Bang nih, ini saya jujur waktu itu kan saya kan emang udah pernah kesini sebelumnya Bang ya. Sini ada petilasan ataupun makom yang disebut Nyimas Ratu Jagat. Tapi itu berita hoax, bohong Bang, makanya dibongkar tempatnya. Itu di depan situ. Di depan situ. Gitu. Oke, sahabat Royal Channel. Ini kita udah mau nyampe ke Buyut Asma. Nanti kita bahas yang kedua. Ke Buyut Asma. Tapi Bang, sebelum ke Buyut Asma saya penasaran. Karena kan pohonnya banyak nih di sini nih. Nah, gimana nih rumput apa di sini nih? 3 pohon nih. Kiri, lurus, kanan. Kan beringin semua nih Bang nih, menurut versi Abang gitu. Apa nih mau dipertanyakan? Dari sosoknya lah apapun energinya gitu Bang. Kalau biasa di makam ini semua makhluk pasti ada. Pasti ada. Dari pocong apa bla 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 A sampai Z pasti ada. Tapi kan mereka mempunyai wilayah-wilayah tertentu makhluk. Sama aja kayak manusia. Mempunyai wilayahnya, seandainya. Nah, tuh, Abang. Saya juga ngerasain Bang. Energinya. Sosok cewek di sana tuh seperti noni Belanda Di depannya. ya. Iya. Nah, itu wilayah dia di situ. Ya, dia menyambut dia, tetapi ada makhluk yang di sini yang tidak senang dengan keberadaan dia. Rasa terusik apa terganggu berarti Bang ya? Iya, Terganggu berarti kan.
Guys, Panglima, Bang Jul diam aja, gimana nih Bang Jul, ente diam aja. Nggak apa-apa bicara. Iya nggak apa-apa. Apa yang dirasakan Pak? Tapi katanya dulu ada yang belum dibongkar itu, waktu dibongkar itu ada anak kecil, apa nggak orang kecil lah gitu, tapi yang bermata merah. Tuyul apa emang apa? Tuyul atau apa nih? Katanya sih maksudnya tuh penjaga Asma lah gitu. Oh katanya. Katanya. Terus apa? Oke bro, ini kita udah sampai ke makam Buyut Asma. Bu Uyut ya, Ya. Uyut Asma. Makam keramat Buyut Asma, guys. Jadi di sini memang kita tidak boleh berucap yang tidak, jaga ucapan kita, jaga adab dan jaga sopan santun yang di sini ya. Iya, betul. Dan jaga rasa juga. Oke, kita akan mencoba untuk Mengungkap Uyut Asma Kampung Kampung Besar. besar. Di sini. Ya, betul Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saudara, ini makam Uyut Asmanya ya. Ini makam Uyut Asma. Bang, tadinya juga di sini kan ada gong. Ya. Ada gong nih tadi di sini sama apa laki-laki gitu. Tapi sekarang saya kesini lagi udah nggak ada. Ada gong tadi di sini. Oh, dipindahin? Iya, dipindahin. Ada gong di sini. Udah tadinya gong di sini. Malah sih ini. Dan dulu ada juga pohon beringin tembus. Ya, pohon beringin tembus. Tembus. Gitu. Pohon beringin ya, Pak? Ya, tembus masuk ke dalam. Masuk ke dalam sini. Oh ini udah dibongkar gitu ya? Iya. Di renov lah ibaratnya Bang ya. Diperbaiki lagi. Kita ini dulu. Kita doa dulu Bang. Korek. Seperti biasa guys, Abang Roy sedang melakukan salah satu ritual ataupun meditasi untuk menangkap gelombang aura foton energi dan serta mengungkap sejarah yang aslinya di keramat Buyut Asma ini guys, karena Acing pribadi juga masih berdarah Tangerang serta Jawa Barat guys gitu. Jadi nggak terlalu jauh lah antara rumah Acing dari Buyut Asma lah gitu. Kebetulan kita ngajak yang asli gitu untuk mengungkap sejarah di sini. Juga didampingin dengan Bang Jul nih.
Oke, sahabat-sahabat Royal, kita saat ini ada di Uyut Asma. Uyut Asma ini adalah sesepuh di daerah sini yang baik, menolong sesama umat, dan beliau orang yang bijaksana. Beliau juga berdakwah di daerah sini. Saya lihat ada berdakwah di daerah sini. Setiap ada yang sakit, beliau bisa menolongnya atau menyembuhkannya di daerah sini. Makanya beliau sangat dihargai dan dikenal oleh masyarakat setempat Uyut Asma ini. Dan ajaran beliau ini tidak boleh untuk meninggalkan sholat 5 waktu, sangat pada zamannya beliau ini sangat-sangat berwibawa sekali ya Uyut Asma ini, sehingga orang melihat muka Uyut Asma ini pun segan, dihargai dan simpatik. Orang-orang itu takut untuk berbicara sama Uyut Asma ini, saking orang menghargai gitu. Kalau tidak ada yang penting, mereka hanya tegur sapa. Tetapi Uyut Asma ini tidak seperti itu. Dia kepingin ya berbaur bersama masyarakat setempat. Yang kalian rasa gimana, Pak? Kalau saya emang benar, dia ini suka menolong. Ya. Kalau orang lagi susah, lagi sedih apa itu kan, dia suka menolong, suka ngerangkul. Akan begini Bang, boleh saya bongkar Bang juga pada saat ini katakan lagi nggak ada gitu Bang ya, sedang diuji dengan finansial ekonomi, beliau sempat pernah lari ke sini ya. Selang berapa hari barulah ini beliau ada jalan pekerjaan ya. Ya karena kita meminta yang bukan yang macam-macam ya. Bagaimana membuka rezeki, pintu rezeki kita, dan itu pun semua itu sudah digariskan kepada Allah SWT. Dalam arti gini, sekejar apapun kalian duniawi itu mencari uang, ya kalau Allah mengasih 1000 kita ketemu hari ini ya akan 1000. Sampai mati pun kita tidak akan lebih dari 1000 itu. Terus Bang, yang jadi pertanyaan saya kan ada 3 nih. Apa emang dia waliullah, ulamakah, atau sesepuh? Setahu saya sesepuh itu orang yang dituakan dulu. Ya, sesepuh. Ya. Ini sesepuh di sini. Berarti bukan ulama apa? Ya kalau aku tidak bisa menjawab itu karena agama beliau ini sangat-sangat luar biasa. Agamanya? Ya. Bisa jadi beliau juga sahabat ya, ya untuk menyebarkan agama Islam dengan kewibawaannya, dengan syariat-syariatnya, gitu. Karena beliau juga kalau ada orang yang sakit beliau kasih sesuatu ke orang itu, ya insya Allah sembuh gitu dengan izin Allah kembali. Abang penasaran nggak, ada yang mau ditanya sama Bang Roy? Karena kan tadi Bang Roy melihat sosoknya seperti apa coba? Iya. Yang saya mau tanya, katanya di sana tuh ada sumur, bukan sumur siapa namanya, semacam goa. Ada goa. Itu bisa langsung ke Cirebon katanya. Ada goanya ada nggak? Tapi kalau kalau kita lihat gitu ya nggak ada. Jadi itu kan katanya dengan orang sekarang gini Pak. Aku tidak mau ibarat menjelekkan atau prinsip orang itu berbeda-beda.
ada orang dengan seperti itu pasiennya percaya. Ya. Oh, saya melihat di sumur ini bisa masuk ke dalam sampai ke Mekah seandainya. Nah, itu kan tergantung sugesti manusia tersebut. Kalau kita berbicara ibarat goa gaib, ya kita kan Allah wa'alam, Allah bisawab. Apa benar itu goa gaib? Kecuali kita melihat itu goa, gitu kan, goa. Nah, nampak kita dan kita terus oh ini jauh, ya bisa terjadi. Nah, mungkin pada zaman dulu itu mungkin ada bukan goa, namanya kayak ya kita bilang lah goa atau pintu untuk perkumpulan, ada yang untuk perkumpulan makhluk-makhluk gaib, ada untuk perkumpulan para wali gitu. Nah, itu bisa saja terjadi, Pak, gitu. Nah, tapi kan kita kan di sini kan kita ingin yang realnya. Nah, pertanyaan tadi saya Bang belum kejawab. Apa itu? Yang tadi Abang lihat bentuk fisiknya seperti apa? Sesepuh Uyut Asma ini. Kalau Uyut Asma ini yang Abang tadi lihat lah gitu, atau apa gitu tadi? Dia cuma memancarkan aura ya. Auranya. Iya. Gitu. Aura itu Bang, apa emang dia cahaya? Apa? Seperti cahaya. Seperti cahaya. Ya, aura itu cahaya. Karena beliau ini untuk berzikirnya sangat luar biasa. Gitu. Makanya dia dijadikan sesepuh di sini, orang yang disegani. Setiap masyarakat atau orang-orang dulunya bermasalah, dia bisa mengatasinya. Dan saya lihat di sini itu tempat persinggahan zaman Belanda dulu. Di sini Bang? Iya. Zaman dulunya? Zaman dulunya. Makanya beliau ini salah satu yang disepuhkan atau yang dituakan sesepuh yang ada di sini. Beliau juga menyebarkan syariat Islam juga di sini. Oke, sama-sama Rojal. Mungkin itu aja ya Bang ya. Itu aja ya, sudah ini ya. Karena udah jarang juga, tapi masih ada lagi Bang yang tadi Abang bilang ya di depan tuh yang dibongkar itu. Oke, nanti kita akan lanjut ke sana. Siap. Oke, saya sama Rojal, ketemu lagi nanti dengan saya Roy Pradana dan sahabat saya King Sepi Official. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam nama budaya, salam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Roy Pradana di acara Royal Channel. Saya bersama sahabat saya King Sepi Official. Kita saat ini berada di Tangerang. Betul. Dulu di Tangerang ini banyak sekali orang yang mendatangi makam keramat di sini untuk berziarah, berzikir dan meminta sesuatu. Ternyata makam ini sudah dibongkar Bang. Sudah dibongkar karena palsu ya. Karena ya, betul. ada yang membongkar salah satu dari pejarah di sini melihat ada keganjalan tersebut. Betul. Gitu. Makanya terbongkarlah makam ini adalah makam palsu atau tidak ada makamnya, cuma tanah digali dijadikan makam. Gitu. Mungkin kita lihat lebih jelas di sana. Di depan. Jadi makam palsu ini dekat pemakaman umum ini bro. Di sini ya, benar Bang. Ini yang kemarin dibongkar di sini udah jelas. Ya. Dan Bang, saya boleh ya nanya sama Abang ya. Oke. Nah kan di sini kan tadi kan ada Buyut Asma. Terus ini kan katanya Nyimas Ratu Jagat. Nyimas Ratu Jagat di sini, yang Abang dudukin di sini. Ya. Yang dibongkar ini. Itu, karena itu tuh, ini kan bekasnya tuh. Oh, ini bekasnya untuk orang jarah itu ya. Nah, saya ganjalnya juga Bang, ini yang depan katanya makam Syekh Maulana Yusuf. Ini di depan. Baru. Sedangkan yang saya tahu ya itu makam. Ya, itu makanya banyak sekali memang beberapa
di daerah itu membuat makam-makam palsu. Biar kenapa? Biar para kunjan dapat duit. Gitu loh. Dengan disuruhnya berjarah, berzikir. Oh nanti makhluk gaibnya minta ini nih sekian juta untuk beli sesajen. Persyaratan untuk beli ini. Yang makan bukan setannya, tapi manusianya yang mirip setan. Gitu loh. Itulah banyak sekali orang-orang yang tertipu. Masyarakat itu dengan berjarah, ternyata ya ini buktinya di sini. Ini nggak ada bang. Iya makomnya. Jadi gini bang, yang saya tahu di keranda, di pagar besi. Pagar besi. Di tengahnya kayak semacam kalau di Hindu dikasih apa? Pohonnya itu tuh dikasih kain. Tapi di sini putih kain. Ya kain putih supaya apa? Di kain putih itu kan melambangkan suci. Gitu. Bahkan dulu ini tempat minta nomor. Iya. Sempat. Betul ya. Itu kan Ya, dulu. Karena ada makamnya, orang menganggap ada makamnya, ternyata tidak ada makamnya kan. Setelah dibongkar oleh masyarakat di sini lah. Nah, yang pintar berpikirnya. Gitu loh. Makanya tidak ada makamnya di sini. Nah, itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, yang saya tahu. 2 tahun yang lalu di sini ya makamnya. Yang saya tahu. Tertulis terpampang ada gitu bang. Nimas Ratu Jagat. Nimas Ratu Jagat di sini. Ternyata tidak ada. Ini sahabat Rajal. Saya melihat dulunya ini tempat para Belanda ya, peperangan dulu. Semua dengan izin Allah. Jadi dijadikan objek uang sama oknum tersebut. Yang nggak bertanggung jawab bang ya. Ya. Hukumnya gitu. Dibuat di sini dengan makam yang tidak ada diada-adakan. Supaya apa? Supaya orang meminta uang bisa gitu, dengan alasan makhluknya minta sesajennya besar nih, sekian juta ini harus kita beli. Kenapa? Biar dapat Anda kekayaannya, barokahnya, segala macamnya. Ternyata hanya bualan gitu. Atau modus gitu ya. Dan di sini katanya kan ada lagi mau dibuat makam apa tadi? Syekh Maulana Yusuf yang saya tahu. Syekh Maulana Yusuf yang saya tahu ya. Yang beliau tahu ini gitu. Ya. Dari mana? Nah, saya juga bisa dikatakan teman, tapi teman lama bang. Nah, sampai sekarang saya belum ketemu lagi orangnya. Ya sekarang kan semua makom atau makam keramat kan harus jelas. Memang sudah lama udah ada berada. Jangan tiba-tiba bermunculan makamnya ini nih. Oh ini makamnya Nyi Ratu, Nyi apa kan begitu kan. Bermunculanlah makam-makam palsu tersebut. Banyak kok yang kita lihat makam-makam palsu yang dibongkari sama pemerintah. Di Jawa juga udah banyak bang yang makam dibongkar gitu ya? Itu yang harus masyarakat menggunakan logikanya. Setiap melakukan hal-hal mistis itu, jangan percaya dengan omongan yang bisa menggait atau mensuges mereka. Banyak sekali oknum-oknum itu kan jago untuk berbicara, marketingnya jago, untuk menggaitnya jago, dan menarik uangnya bukan kecil mereka ya. Itu menarik uangnya sangat besar. Salah satunya di Tangerang ini bro, ada makam keramat di sini, tetapi sudah dibongkar. Udah lama dibongkar. Gitu loh, sudah lama dibongkarnya. Ada 2 itu ya. Apanya? Tempatnya ada 2 ya di sini ya. Iya ada 2. Sini 1, mana satu lagi sini sih ya? Ya ini saya Maulana Yusuf, ini Nimas Ratu Jagat. Tetapi kan saat ini kan tidak, karena kenapa? Itu kan udah banyak ini kan. Tautan tuh. Ya makanya itulah terbongkarnya. Mungkin ada masyarakat atau orang yang pintar melihat kok ada keraguan atau kejanggalan yang ada di makam ini, sehingga terbongkarlah makam palsu tersebut. Ya,
saat ini makam palsu tersebut dijadikan tempat duduk. Iya, untuk nyantai sambil ngopi guys. Gitu. Pertanda lah tempat duduk ini bro. Bahwa dulunya makam di sini, dan mungkin orang-orang yang udah keluar uang banyak sama oknum-oknum tersebut mungkin sangat menyesal ya. Ternyata hanya tanah biasa. Tidak ada isi. Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Hanya tanah. Orang-orang yang minta nomor togel dulunya di sini, tapi nggak ada kenyataannya. Oh banyak yang minta Pak? Ada banyak mah kita belum bisa memastikan kalau bang, tapi ada lagi. Ada orang yang minta gitu. Nyampe ada yang minta, bener kata abang yang tadi, kayak kekayaan gitu, pemikat. Terus bahkan ada salah satu YouTuber yang mengatakan di sini ada barang benda pusakanya. Salah satu YouTuber, tapi saya nggak nyebutin. Itu pernah nemu duit di sini katanya. Berapa biji itu ya? 3 biji di pohon-pohon. Ini pohon ini nih. Ya, mungkin mereka kenapa ada duit koin atau duit kertas Pak? Mungkin salah satu yang penjaga makam palsu ini menyuruh orang untuk ngelempar uang biar rezeki ya banyak. Mungkin kena uang kecil nggak diambil ya kan, uang ratusan 50-an diambil ya kan gitu. Nah, dengan alibi kan banyak biasanya, oh uangnya harus lempar yang lebih besar nih, ya kan, supaya apa, rezeki lebih besar, jangan yang kecil. Supaya apa ya, supaya dia dapat uang. Itu biasa oknum-oknum terus seperti itu. Untuk mencari uang dengan cara seperti itu ya. Sekarang tergantung kitanya aja menggunakan logika tersebut. Apakah ini masuk akal nggak sih dengan cara seperti ini? Apakah adat dan budaya nggak sih seperti dulunya? Itu harus kita pikirkan secara logika. Ya, banyak sekali sih yang terjadi seperti ini, makam-makam palsu seperti ini. Dan auranya, ya namanya di makam ya wajar lah auranya itu. Aura-auran. Ya, kalau namanya orang datang kemarin merinding atau apa ya wajar lah. Ini karena makam umum, kita berada di tengah-tengah makam umum. Gitu loh. Dulu bambu kuning dulu. Ada bambu kuning Pak? Dulu bambu kuning. Nangka itu. Inilah ini tempat duduknya kali ya, atau tempat apanya ini, balok? Tanda mungkin Bang. Tandanya. Ya soalnya yang saya tahu ini batas nih. Oh ini apanya dulu mungkin? Kan ada nisan. Nih. Nah, kalau makam-makam keramat itu biasa pakai ini. Nah itu dia. Ya kan? Masih ada kan? Ada. Masih ada. Salah satu buktinya tuh ibaratnya gitu loh. Ini benar sekitaran sih. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nah, di makam keramat palsu ini, karena sudah dibongkar dan itu memang real nyata, tidak ada makomnya dan tidak ada, ya tergantung manusianya kembali saya bilang bro. Dimanapun Anda berdoa dan meminta, keyakinan Anda kuat, sugesti Anda bermain, di situ akan ada keberhasilan Anda. Gunakan akal sehatmu, pakai logikamu untuk melakukan sesuatu yang di luar oleh akal sehat manusia. Ketemu lagi nanti dengan saya, Roy Pradana, di acara Royal Channel. Cing Sepi Official. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam nama budaya, salam logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.